Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Hesti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang pendidikan parenting pada anak usia dini. Dan judul yang kakak ambil adalah peran orang tua terhadap dampak penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama, pengertian gadget. Apa sih gadget itu? Gadget sama halnya dengan handphone. Gadget merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan penting dalam era globalisasi ini. Gadget menurut kamus berarti perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dan teori menurut Banham mendefinisikan gadget adalah suatu benda yang memiliki karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, serta berhubungan dengan ukuran serta biaya. Dan yang kedua adalah bentuk penggunaan gadget. Bentuk penggunaan gadget pada anak usia dini dengan orang dewasa tentunya berbeda. Bentuk penggunaan gadget pada orang dewasa biasanya digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai browsing, untuk mencari informasi, bermain game, dan YouTube, dan hal-hal yang lainnya. Tentunya untuk anak usia dini biasanya sebagai media pembelajaran, menonton kartun, menonton animasi, dan juga digunakan untuk bermain game. Yang ketiga, aplikasi penggunaan gadget. Penggunaan gadget pada anak usia dini keseluruhannya untuk bermain game. Tetapi cukup banyak untuk anak usia dini biasanya digunakan untuk menonton animasi dan serial kartun anak-anak. Yang keempat, ada dampak penggunaan gadget. Dampak penggunaan gadget ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang pertama, anak bisa kecenderungan bermain HP. Dan yang kedua, dapat mengganggu kesehatan anak akibat dari radiasi yang dipantulkan dari teknologi tersebut. Yang ketiga, dapat mempengaruhi perilaku anak. Yang keempat, dapat merubah kepribadian anak. Dampak positif penggunaan gadget pada anak usia dini, yang pertama, dapat memperluas pengetahuan anak. Yang kedua, anak lebih mudah dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, membantu kreativitas anak dengan kemajuan teknologi ini. Pendidikan sosial anak usia dini. Pendidikan sosial merupakan kondisi kemampuan seseorang dalam berperilaku dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial anak usia dini yang dimaksudkan adalah perkembangan tingkah laku anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan aturan yang ada di tempat tinggalnya. Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perilaku yang sesuai dengan tuntutan di mana anak usia dini bisa berinteraksi dengan teman sebayanya dan menyesuaikan diri dengan baik. Dan ciri-ciri perkembangan sosial anak usia dini. Ciri-ciri perkembangan sosial anak usia dini ada 4 tingkatan. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan tingkatan keempat. Tingkatan pertama dimulai dari umur 4 bulan sampai 6 tahun. Di situ anak sudah mulai mengadakan reaksi positif kepada orang lain. Dan tingkatan yang kedua muncul pada anak usia 2 tahun ke atas. Di usia 2 tahun ke atas, anak sudah bisa memiliki rasa gembira, rasa senang, rasa bangga yang terpancar melalui mimik muka dan gerakannya.
Tingkatan yang ketiga, jika anak biasanya lebih dari umur 2 tahun sudah memiliki rasa simpati, rasa empati, yang memiliki rasa penolakan jika pendapatnya itu merasa kurang setuju, bahkan untuk orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenalnya. Tingkatan yang keempat, anak sudah bisa menyadari akan pergaulannya. Dia akan bergaul dengan keluarga serta lingkungan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini ada 3, yaitu faktor bawaan dan faktor bimbingan. Yang kedua, faktor berkesinambungan dan faktor tidak berkesinambungan. Yang ketiga, faktor pengalaman masa dini dan faktor pengalaman masa usia lanjut. Faktor bawaan dan faktor bimbingan yaitu ditentukan oleh lingkungan, karena setiap anak memiliki lingkungan yang berbeda. Dan faktor berkesinambungan dan tidak berkesinambungan itu perkembangan sosial anak, ada yang berkesinambungan dan ada juga yang tidak berkesinambungan. Pengalaman masa dini dan pengalaman masa lanjut sangat menentukan perkembangan pada usia selanjutnya. Dan penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak usia dini yang kakak jelaskan tadi ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Fenomena di lapangan atau problem anak pada penggunaan gadget biasanya anak lebih bersifat individualisme. Kenapa? Karena pada anak usia dini biasanya lebih sering bermain game, melihat serial kartun, menonton YouTube. Dia memilih untuk menonton itu daripada memilih untuk berbaur satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada strategi orang tua untuk mengatasi problem anak. Yang pertama, orang tua harus mendampingi anak saat bermain gadget. Yang kedua, orang tua harus memberi pengawasan dan memberi arahan saat anak bermain gadget agar tidak kecanduan oleh gadget tersebut. Yang ketiga, orang tua harus memberi batasan waktu untuk anak bermain gadget. Dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak usia dini sangat berpengaruh pada perkembangan sosial anak usia dini. Terima kasih untuk pembahasan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.